Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kameranya di-on-kan semua. Ini ada 126 mahasiswa ya. Iya. Minta tolong di-on-kan semua kameranya ya, biar bisa lihat. Oke. Semua sudah mengikuti video yang saya upload di IFK sudah atau belum? Ada kendala nggak mengikuti videonya itu? Atau ada yang kurang paham? Bagaimana? Sudah mengikuti videonya yang saya upload di IFK itu? Sudah, dokter. Sudah ya. Ada yang kurang paham nggak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih kurang paham dari penjelasan saya kemarin itu? Jadi ada dua ini ya, saya bagi dua sistem digestif, saya bagi dua topik, saluran cerna dan organ cerna. Ya, harusnya ada dua pertemuan. Cuman ini saya temanya tetap digestif ya, temanya tetap digestif. Jadi harapannya dengan saya upload video bisa dilihat kapan saja, tengah malam juga bisa, sore-sore juga bisa dilihat, silahkan dilihat kapanpun. Jadi nanti pada saat pertemuan ini nanti bisa ditanyakan. Begitu. Jadi saya sengaja saya jadikan satu tatap muka saja karena saya anggap semua sudah bisa lihat videonya itu. Kecuali kalau nanti ada dengan satu kali pertemuan ini masih ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang paham lagi, boleh nanti kita conference lagi, boleh kalau memang diperlukan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham nggak? Iya, ini siapa? Karisa ya? Ya, silahkan. Oh ya. Oke, yang di praktikum ya, yang kita punya ya. Yang praktikum kan? Oke, coba saya lihat gambarnya ya. Sebentar saya lihat gambarnya dulu. Iya. Kelihatan enggak ini? Kelihatan apa enggak gambarnya? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Oke. Jadi waktu praktikum seperti ini ya? Waktu
eh, apa namanya, tugasnya itu ya. Nah, betul kayak gini. Nah, ini kelihatan kursornya ya. Oh, belum kayak gambar ya. Caranya gimana ini? Hmm, sebentar. Ini udah kelihatan. Proses dok. Oh Oke. sudah dok. Nah, gambarnya kelihatan ya, ini jaringan kelenjar air liur. Iya dok. Ya, oke. Ini kursornya kelihatan enggak? Kelihatan dok. Oke. Jadi ini kelenjar air liur ya. Ini epitelnya squamous kompleks ya. Nah, ini kan rongga mulut. Nah, ini tuh kelenjar air liur mukosa ini. Kalau yang seros ya, kelenjar air liur yang seros, dia itu kan memproduksi protein, ya toh? Dia lebih ke enzim. Dia lebih memproduksinya protein, enzimnya ada lisozim. Kalau yang di submandibula itu ya lisozim, laktoferin gitu. Tapi kalau kelenjar yang jenis mukus itu dia memproduksinya karbohidrat, lebih ke glikoprotein, karbohidrat. Jadi sel yang mensintesis protein dia tuh biasanya basofilik. Biasanya dia basofilik. Basofilik tahu nggak? Ingat nggak? Basofilik maksudnya tahu? Enggak dok. Basofilik itu sebenarnya dasar ya. Histologi dasar. Basofilik itu artinya sel yang dia basah. Basah. Jadi dengan pewarnaan hemaktosikilin eosin, dia lebih mengikat yang hemaktosin daripada eosin. Jadi dia lebih ungu. Dia lebih ke ungu-unguan. Itu sifat sel yang memproduksi protein, sintesis protein. Biasanya seperti itu, tergantung jenis anunya, apa namanya, sitoplasmanya yang aktif di situ. Nah, untuk kelenjar air liur yang jenis seros, dia tuh biasanya, enggak biasanya, ya memang ya, yang jenis seros itu dia basofilik. Jadi dia lebih ke ungu-unguan. Kalau yang seperti ini tuh kelenjar mukus. Nah, ini jenis yang mukus. Yang seros ini kayaknya nggak ada, saya belum menemukan seros di sini. Jadi yang ini ini kelenjar ini, jadi dia lebih sifatnya adalah jenis yang mukus. Kalau yang mukus itu bentuknya tubulus, ya, bentuknya tubulus panjang-panjang begitu. Kalau yang jenis seros dia seperti anggur, jadi dia bulat begitu, bulat. Terus ada tangkainya, tangkainya itu ini apa? Tangkainya itu apa namanya, salurannya. Tapi kalau jenis yang mukus biasanya dia bentuknya seperti pipa begitu. Nah, ini kalau dengan apa, kalau dibuat preparat ya, kalau dibuat preparat ya jadinya kayak gini. Ini tubulus-tubulusnya ya. Ini saluran-salurannya yang sel-selnya adalah mukus. Gitu, Mbak. Coba kita lihat sebentar. Oh ya, cuma ini Pak ya.
Sebentar, aku mau aja. Ini kelihatan ada gambarnya? Belum dibuka, Dok. Oh, belum dibuka Belum, ya? Dok. Bentar. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Ya, ini kelenjar mukus ya. Tidak begitu kelihatan. Jadi kalau kelenjar mukus, yang sel-sel mukus itu intinya kan di pinggir ya. Jadi intinya inti selnya itu nggak di tengah gitu, tapi di pinggir gitu. Ini ya, ini contohnya ini. Cuma kalau di preparat memang nih ya contohnya ini inti selnya. Kalau di preparat memang jadinya kayak gini, nggak rapi seperti kalau di diagram itu enggak. Ini jadi kalau di preparat histologi itu yang ungu-ungu tuh inti selnya. Nah ini inti selnya, ini inti sel, kayak gini tuh inti selnya. Nih ini inti sel. Nah seperti ini contoh, ini sebenarnya blok 3 ya, jaringan ikat. Yang merah-merah ini serat-serat kolagen, lah yang ungu-ungu ini inti selnya dari sel-sel fibrosit jaringan ikat ya. Ini inti sel dari sel-sel fibrosit. Gitu. Ini juga ini sel-sel mukus. Nah inti selnya tuh ini dia apa namanya tercepit gitu. Jadi dia enggak di tengah-tengah sitoplasmanya itu enggak. Ini jenis yang sel-sel mukus. Gitu. Ya, menghasilkan apa tadi? Cairan mukus ya, glikoprotein. Cairan mukus itu fungsinya adalah membasahi mulut. Ya, istilahnya melumasi, membasahi. Jadi mungkin lebih ke fisik ya, lebih ke mekaniknya dibanding yang sel-sel kelenjar serus. Kalau sel-sel kelenjar serus menghasilkan enzim-enzim, dia sifatnya lebih ke kimiawi, mencerna makanan yang sifatnya lebih ke kimiawi. Kalau yang sel-sel mukus itu menghasilkan cairan mukus, jadi membasahi sebagai cairan mukus sudah melumasi begitu. Begitu Pak, paham enggak? Semilunar serus, kayaknya kok nggak ada itu ya, saya lihat nggak ada. Semilunar serus. Mungkin ini mungkin juga, tapi saya kok nggak begitu, kayaknya bukan ya. Bukan, kayaknya ini nggak kelihatan. Ya, ada lagi? Gimana, ada yang kurang paham? Oke, di chat ya. Oke. Membedakan muskularis submukosa dan lapisan muskularis. Oh iya. Kalau sama-sama sel-sel apa otot polos sih ya, sama-sama sel otot polos. Cuma letaknya aja yang berbeda letaknya. Kalau muskularis submukosa itu di bawah epitel. Ya di bawah epitel. Lebih ke apa namanya superficial gitu, di bawah epitel. Jadi kalau lapisan muskularis ya muskularisnya sendiri. Jadi lapisan yang lebih profunda lagi, lebih dalam lagi. Kadang-kadang kalau di preparat batasnya kadang-kadang tegas, kadang-kadang enggak. Ya, emang kalau di usus itu jelas di usus, karena usus kan fili-fili ya, epitelnya kan mukosanya kan bentuknya fili-fili gitu.
atau tonjolan-tonjolan gitu. Nah, yang muscularis submucosa itu di dalam pilinya. Di dalam pilinya. Itu muscularis mucosa. Muscularis submucosa. Muscularis mucosa ya, sama muscularis mucosa istilahnya tuh muscularis mucosa. Muscularis submucosa itu ya muscularis mucosa. Ya, sama. Bedainnya dengan muskularisnya sendiri. Itu beda lagi. Nah, kalau di usus yang muscularis mucosa itu di dalam pilinya. Gambarnya sudah tahu belum? Sebentar. Carikan lagi. Ini kelihatan ya? Ini villi intestinum atau villi usus halus. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Hah? Lihat ya. Ini pembesaran 400 kali. Jadi villi-villinya ini. Nah, ini kan epitelnya. Epitel koluner. Ya, epitel koluner simplex. Epitelnya. Ya toh? Nah, di bawahnya epitel, ya ini, di dalam villinya ini adalah sel-sel otot polos. Ini disebut muscularis mucosa atau muscularis submucosa. Fungsinya adalah untuk pergerakan villi. Untuk pergerakan villi sendiri. Gitu. Kalau lapisan muskularis ya di bawahnya lagi. Fungsinya beda. Kalau untuk lapisan muskularis atau otot polos muskularis itu fungsinya untuk peristaltik. Kalau yang muskularis mucosa itu fungsinya lebih untuk pergerakan di mukosanya. Bukan pergerakan otot, bukan pergerakan saluran cerna sendiri. Bukan, tapi lebih ke pergerakan mukosanya. Kalau di lambung itu muskularis mukosanya hampir nggak ada ya. Tapi kalau di usus halus, usus besar, ada muskularis mukosanya. Ada. Begitu. Gimana? Siapa namanya? Aridiah Lestari. Pertanyaan bagus ya. Gimana? Udah jelas atau belum? Sudah dok, tapi saya ingin tanya mengenai lapisan, membedakan lapisan muskularis submukosa dan muskularis pada esofagus. Oh, esofagus. Oh ya, esofagus ya. Oke. Esofagus. Ini kelihatan ya? Esofagus. Kelihatan? Kelihatan dok. Ini epitelnya ya. Epitel apa? Squamous kompleks. Ya, epitel squamous kompleks di esofagus. Di sel-selnya pipih, tapi dia bertumpuk-tumpuk. Dan ini lapisan bawahnya lamina propria. Nah, ini muskularisnya. Ini muskularis submukosa atau muskularis mukosa. Nah, yang ini yang lebih tebal lagi itu adalah lapisan muskularis. Ini jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Gitu. Ya. Jadi
jaringan otot itu dia pewarnaannya dia lebih kuat. Ya, jadi lebih eosin ya, sifatnya eosinofilik. Otot polos itu eosinofilik. Jadi lebih merah dibandingkan dengan serat-serat kolagen di jaringan ikat. Ini kan jaringan ikat. Kalau jaringan ikat itu dia lebih banyak serat-serat kan. Nah, serat-serat itu juga eosin juga sih. Tapi lebih kuat pewarnaannya ya, lebih kuat yang otot, jaringan otot, sel-sel otot. Ini. Jadi kalau ada preparat seperti ini kelihatan banget. Ini otot, yang ini otot. Ini bukan otot, ini jaringan ikat. Sel-sel kolagen. Ya, masih ingat ya jaringan ikat ya? Ada serat-serat kolagen, ada sel-sel fibrosit. Gitu. Nah, ini ya sudah, ini kan kelihatan batasnya. Yang ini udah otot polos di lapisan mukosa atau muscularis mucosa, ini otot polos di lapisan muscularis. Tergantung deng ya. Kalau dia esofagusnya dia proksimal, berarti ototnya yang bagian muscularis itu dia otot-otot rangka. Tapi kalau dia di esofagus yang bagian dalam, bagian distal, dia ototnya otot polos, bukan otot rangka. Kalau seperti ini kelihatannya otot polos nih. Ini sepertinya otot polos. Coba kita lihat lagi. Sebentar, kita lihat. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Kelihatan, Ini Dok. jaringan esofagus yang lain. Ini jaringan esofagus yang lain ya. Ini epitelnya. Ya, ini epitelnya. Nah, sudah, ini otot polos. Otot polos yang bagian submukosa. Yang muskularis, yang otot polos yang bagian muskularis bawahnya lagi ini enggak harusnya digeser lagi. Epitel apa preparatnya digeser naik baru kelihatan yang bagian muskularis. Gitu. Ini lapisan yang otot polos yang bagian apa namanya? Mukosa. Contoh lagi ini. Ini ya. Bentar, saya balik dulu nah. Ini ya. Ini epitelnya. Ya kan? Ini epitelnya. Nah, ini sudah, ini muskularis submukosa. Mata muskularis mukosa. Ya, ini jaringan ikat bawahnya, ini jaringan ikat lamina propria, jaringan ikat yang submukosa, ini otot-otot yang otot muskularis yang submukosa. Bawahnya lagi nih kelihatan sedikit, ini otot polos yang muskularis, lapisan muskularis. Gitu. Jadi tinggal apa namanya, kalau dia bawah ya dan tebel, memang harus preparatnya harus digeser sih ya. Kalau dalam satu lapangan pandang agak susah. Jadi di bawahnya lagi itu berarti sudah lapisan muskularis. Tapi kalau yang dekat-dekat dengan epitel ini muskularis mukosa. Gitu. Gitu. Gimana? Udah paham belum? Sudah, Dok. Terima kasih. Oh ya, oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf, Dok, ingin bertanya. Ya. Apakah dalam satu preparat hepar itu ada vena centralis yang ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih? Atau hanya salah satunya saja? Vena centralis.
Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Vena centralis. Di hepar ya? Nggih, Dok. Di hepar. Nah. Vena centralis itu yang tengah-tengahnya lobulus, gitu aja. Warnanya ya bolong gitu, kadang-kadang ada diwarnai merah dalamnya maksudnya ya. Dalam bolongannya itu biasanya kalau warnanya merah itu ada eritrositnya. Nah, maksudnya itu ya. Nggih, Dok. Bentar. Cari fotonya dulu. Nah, ini hepar ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Preparat hepar. Jadi ini kelihatan jelas arteri centralis. Ini kalau ada merah-merah itu masuknya dia dalamnya itu berarti masih ada sel-sel eritrositnya. Itu. Kadang-kadang ada pembuluh darah yang kosongan itu nggak ada sel eritrositnya ya, berarti memang sel eritrositnya dia larut karena pembuatan preparat. Pembuatan jaringan preparat itu kan kita membuat jaringan itu kan nggak gampang, artinya ada step-stepnya. Jadi jaringan itu dibuat setipis mungkin, terus ditempel di gelasnya itu, di objek gelasnya itu, terus habis itu dilarutkan dengan alkohol, diwarnai dan lain-lain. Kadang-kadang kan jaringan itu kadang terlipat, kadang ada yang hilang, selnya ada yang hilang, kayak gitu-gitu kan. Nah itu, kadang-kadang memang nggak ada eritrositnya, bolong gitu. Tapi ada juga yang masih ada. Nah ini kita lihat lobulusnya, batasnya kurang jelas ya batasnya ya. Tapi ini jelas di sini adalah vena centralis karena terlihat banget kan sel-sel hepatositnya dia memusat gitu kan, memusat di sini. Ini kelihatan banget sel-sel hepatositnya. Ya kan, ini juga vena centralis. Vena centralis atau vena portal ya ini. Kadang-kadang memang kurang begitu jelas lobulusnya, jadi hanya tampak pembuluh darah gitu aja. Kadang pembuluh darah arteri atau vena kadang kita susah membedakan. Kecuali kalau arteri yang besar, arteri vena yang besar itu gampang bedainya. Tapi kalau di jaringan kecil-kecil kayak gini, pembuluh darah gitu aja. Arteri atau vena kadang-kadang susah dibedakan. Ini pembuluh darah jelas. Cuma ini apakah ini vena portal atau vena centralis? Kurang begitu ini ya. Ini mungkin vena sentral. Dia nampak sel-sel hepatositnya dia seperti memusat gitu. Ini juga sepertinya vena sentral. Ada juga preparat yang lobulusnya terlihat sih. Nah. Ini sama ya kelihatannya. Ini vena sentral ya. Sel-sel eritrositnya nggak begitu kelihatan memusat ya. Ini kelihatan memusat nggak sih? Jadi prinsipnya kalau dia ada eritrosit yang merah-merah itu maksudnya sel-sel eritrosit. Seperti ini kan nampak itu. Mungkin ini sinusoid, masih sinusoid mungkin juga bisa. Nah, jadi kadang-kadang ini kan ada merah-merah sedikit kan.
Nah, dia itu sinusoid. Sinusoid kan apa? Sinusoid itu pembuluh darah, ya kan? Sinusoid itu kan pembuluh darah ya. Nah, isinya apa pembuluh darah? Ya darah, sel-sel eritrosit. Jadinya nampak merah-merah kayak gini. Ini nampak kelihatan merah-merah tuh. Kadang masih dalam napak ini, berarti ini ada sel-sel eritrositnya. Begitu. Ini yang besaran 400 kali. Nah, ini sel eritrositnya kelihatan tuh. Ini yang tampak ini seperti ini, sel eritrosit kan. Seperti kepingan-kepingan itu. Nah, ini. Terus ini sel-sel hepatosit, ini besaran 400 kali ya. Sel-sel hepatositnya nampak kan, garis gitu. Membentuk sebuah lempengan. Ini sel hepatositnya. Nah, ini juga nampak merah-merah kan. Nah, ini sinusoid nih. Dia masih kelihatan eritrositnya. Ini juga sinusoid yang putih-putih kayak gini itu juga sinusoid, cuma dia eritrositnya mungkin sudah nggak ada kan, sebab kan kapiler kecil-kecil gitu. Kalau kapiler itu kan susah mempertahankan eritrosit di situ. Ini sinusoid. Ini sinusoid. Ya, Pak. Sinusoid itu apa? Celah di antara barisan hepatosit. Ya kan? Ya. Ya enggak? Ya. Udah paham siapa tadi? Ari? Mbak Ari? Sampun Dok, matur suwun. Oh, ya. Ada lagi enggak? Ya. Kelenjar fundus. Oke. Uvula gastrica ya. Bentar. Uvula gastrica. Teorinya sudah paham belum atau digambar di preparat saat praktikum? Oh ya. Ini ya, kelihatan ya? Jadi teorinya itu dia sel-sel epitelnya itu dia membentuk lekuan-lekuan gitu. Ya kan? Dia lekuan-lekuan sampai ke lamina propria. Jadi lekuannya di dalam sampai ke lamina propria. Sampai ke lapisan lamina propria. Jadi dia melekuk-lekuk sampai dalam begitu. Cuma dia lekuannya tuh sangat-sangat mepet gitu. Ya, jadi namanya itu diistilahkan dengan sumur itu karena dia lekuannya tuh sangat-sangat mepet, jadi sangat tipis gitu, sangat kecil gitu. Nah gitu. Jadinya nah yang sel-sel epitel ya, sel-sel epitel kalau yang dekat dengan lumen itu berupa sel epitel. Jadi sel epitel pelapis. Semua sama-sama kolumner ya. Sama-sama kolumner semua. Cuma kalau yang di lapisan atas ini yang ungu ini ya, kelihatan ungu ini itu adalah lapisan epitel yang pelapis. Tapi kalau yang di bagian
bagian bawahnya itu lekuan itu, yang di bawah lekuan namanya foveola gastrika ya. Itu lekuannya itu namanya foveola gastrika. Nah, yang bagian lekuannya itu berupa epitel kelenjar. Jadi dia menghasilkan cairan. Epitel kan ada dua, epitel pelapis dan epitel kelenjar. Nah, yang bagian bawah itu epitel kelenjar. Nah, yang lekuan tadi itu epitel kelenjar ya. Yang bagian atas itu beda dengan bagian bawah. Ya toh? Kuliahnya kemarin gitu kan? Yang bagian atas itu sel-selnya apa aja? Sel-sel kelenjarnya itu. Sel-sel parietal ya kalau nggak salah ya. Iya nggak? Sel-sel parietal, sel stem cell. Sedangkan yang bagian bawah itu ada sel zimogen ya toh. Nah, itu adalah sel-sel kelenjarnya, sel kelenjar fundus namanya. Ini yang pink ini yang bagian nih pink ini kan, kelihatan pink toh. Nah, ini yang bagian atas, jadi sel-selnya sel parietal yang menghasilkan HCl tuh. Ya, di sel-sel HCl ini dia mengeluarkan cairannya kan, yang mengeluarinya di celah sumurnya itu, celah apa? Lekuannya itu tadi. Nih. Sedangkan yang bawah itu dia lebih sifatnya lebih basofilik. Ya, yang chief cell. Menghasilkan HCl itu yang bagian atas. Gitu. Jadi kalau ditunjuk di sini ya sudah ini kelenjar fundus semua. Cuma kalau lebih detailnya lagi yang atas ini adalah kelenjar fundus yang bagian atas atau leher ya. Istilahnya leher atau apa itu? Ya kan, leher ya, bagian atas. Ini yang sebelah bawah ini adalah kelenjar fundus bawah. Ini sampai sini semua nih. Ini juga yang bagian atas sampai sini semua. Jadi memang kalau di preparat memang mana sumurnya ya belum kelihatan. Itu skematik teorinya. Tapi kalau dilihat di preparat ya sudah ini terlihat di sini merah-merah itu adalah sel-sel kelenjarnya. Yang umum ini adalah sel-sel epitelnya. Coba kita lihat yang pembesaran. Ini yang 400 kali. Ya kan nampak banget kan? Epitelnya, epitel kolumnarnya kan ya. Garis itu kan dia kok sampai dalam sebenarnya. Sampai dalam gitu. Jadi dia melengkung gitu. Nah, yang ini adalah sel-sel kelenjarnya, sel-sel fundusnya. Merah-merah ini sel-sel fundus. Dia seperti terlepas gitu ya, tapi sebenarnya dia adalah sel epitel itu sendiri. Ya. Ini sudah masuk ke lamina proprianya. Jadi dia tuh melengkung masuk gitu, masuk ke lamina propria. Ini lumennya di sini. Gimana? Bisa dipahami enggak? Iya. Iya, bisa dikatakan gitu. Meskipun sebenarnya sel-sel kelenjar itu ya epitelnya itu sendiri, tapi karena apa namanya penampakannya di preparat itu dia di bawah epitel, nampak seperti di bawah epitel ya disebut di bawah epitel ya, kelenjar fundus gitu. Lekuannya itu hanya istilah aja, istilah lekuan, disebut lekuan epitel lambung itu disebut foveola gastrika. Istilah lekuan itu namanya foveola gastrika. Gitu. Kelenjar fundus, iya. Kelenjar fundus. Dan dia biasanya ada pertanyaan lagi nggak, menghasilkan apa gitu. Biasanya pertanyaan kedua itu mengapa memberikan clue.
Iya enggak? Ah, ya kadang gitu. Kalau iden itu ya, pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua itu biasanya pertanyaan kedua itu memberikan clue pertanyaan pertama. Ya, kalau ditunjuk yang itu, apakah ini tunjuk tadi kelenjar bundur tadi kan, kelenjar bundur. Pertanyaan kedua menghasilkan apa? Lah sudah, berarti nomor satu tadi adalah kelenjar bundur. Meskipun sebenarnya kamu misalnya menjawab fovea gastrika ya, benar juga sih. Di situ juga letaknya fovea gastrika kok. Cuman pertanyaan kedua biasanya menghasilkan apa? Kan nggak mungkin fovea gastrika menghasilkan. Fovea gastrika kan cuma lekuan aja. Nah, berarti jawaban yang nomor satu berarti apa tadi, kelenjar fundus gitu, atau kelenjar lambung atau kelenjar gaster. Kok nggak ngecat di sini aja? Ya gimana? Ya. Yang bertanya siapa? Oh ya. Pankreas gimana? Di preparat waktu praktikum. Oh iya. Yang pewarnaan HE ya, yang biasa ya. Yang ditanyakan bagian apa? Ya, yang bagian apa? Yang maksudnya itu kan waktu praktik, waktu kuliah Kak, di video itu kan sudah ada Pulau Langerhans, sudah tahu kan? Pulau Langerhans ini. Ya kan, terus sekelilingnya apa? Dan eksokrin. Iya. Ini oh itu dia, jadi kelenjar eksokrin itu dia lobulus gitu. Jadi dia apa ya? Dikelompokkan gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini kelompok kelenjar eksokrin gitu. Ini kelenjar eksokrin. Ini jaringan ikat. Gitu. Jadi kalau apa namanya, parenkim jaringan ya itu biasa ada jaringan ikatnya kayak gini. Kayak kelenjar air liur kan juga mesti ada jaringan ikatnya kan, penyokong gitu. Karena kan dia penyokong. Jadi sering kali di mana-mana pun namanya jaringan tuh mesti ada penyokongnya, jaringan ikat. Gitu. Di hepar kan juga bentuknya lobulus. Ya kan jarang ada yang jaringan kayak lapangan gitu, nggak ada pengikatnya, itu kan nggak ada. Mesti ada pengikatnya. Karena nama penyokong. Jadi dia seperti tulangnya. Supaya nggak ambiar gitu ya. Menjadinya supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi ada jaringan ikat, ada apa, serat-serat kolagennya. Oh ini ya kelenjar eksokrinnya. Gitu, ini kelihatan jelas kalau pankreas itu gampang ya. Pulau Langerhans, ya toh? Ini Pulau Langerhans, ini arterinya ini. Sel-selnya apa saja tahu ya? Ya beta, alfa ya, menghasilkan insulin ya kan? Begitu.
Gimana? Ada yang kurang jelasnya? Bagian apa? Sudah ya? Oke. Ada lagi? Tugas praktikumnya sudah bisa? Ada yang kurang paham? Mohon maaf dok. Ya. Ini siapa ini? Nama-nama? Siapa nih? Oh, Farhan ya? Pian dok. Iya dok. Farhan videonya Mau mana? Mau nanya Ya itu udah, yang gimana? apa? Bedanya asinis sama asinus itu yang benar atau gimana tuh gimana dok? Apanya? Asinis sama asinus itu yang benar Oh yang iya ya, itu istilah aja sih. Kalau belakangnya i, iya dok. kalau belakangnya i itu kalau nggak salah itu dia jamak ya. Dia banyak. Jadi kayak alveoli, itu adanya dia banyak, alveolusnya banyak. Oh, berarti tinggal Kalau penunjuknya ya dok. kalau alveolus itu dari satu bunder aja. Satu bunderan alveolus itu berarti namanya alveolus. Atau kebalik ya, saya lupa. Kalau nggak salah loh ya. Atau alveolus yang jamak ya. Setahu saya kalau nggak kebalik ya, yang us itu yang satu. Jadi alveolus misalnya itu satu bunderan itu alveolus. Kalau alveoli itu banyak alveoli, bunderannya banyak. Sampai nggak asinus. Asinus sebenarnya satu ini ya, satu apa? Satu bunder gitu, satu kayak anggur gitu loh, ya, asinoseros. Jadi seros itu kan dia membentuk bulatan gitu kan, nah, itu namanya asinus. Tapi kalau banyak bulatan-bulatan itu ya asini. Oh, jadi kalau panahnya itu kan misal kayak perbesaran 400 100 itu kan Ya. kayak ambigu ya dok. Itu yang dimaksud itu yang asinnya apa yang asinus ya dok? Ya sama aja sih, itu cuma istilah aja sih. Itu enggak ada yang disalahkan atau yang dibenarkan itu dok? Enggak, Sama enggak. aja. Sama aja. Oh, iya dok. Asini kalau banyak. Ya sama kayak bronki itu kan berarti banyak bronkus. Kalau bronkus itu satu ya kan. Cuma Iya, istilah dok. aja. Terima kasih dok. Ya. Untuk kuliahnya kemarin paham ya? Ada yang kurang paham nggak untuk kuliahnya kemarin? Paham ya? Oke. Baik. Iya. Asinoseros, ya. Asinus, ya di pankreas juga ada, di ini juga ada kan, di kelenjar air liur juga ada. Asinoseros. Ya, itu kan sama-sama sel-sel serus. Sel-sel yang serus, yang menghasilkan enzim, protein. Sama-sama menghasilkan enzim. Gimana? Ya, eksokrin. Eksokrin. Di preparat kita, di preparat, ya itu tadi saya bilang. Itu semua yang di situ tuh mukus, bukan serus. Kelenjar mukus, Kalau yang serus itu banyaknya kan di parotid ya. Itu kemungkinan submandibula ya. Kok tidak nampak. Yang apa? Serus.
Gimana, ada lagi? Mm-mm. 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 Ya, yang Brunner itu yang di esofagus, di submukosa di esofagus, itu kelenjar Brunner. Kan sudah saya kemarin waktu itu masih belum paham. Ya. Ini ya, kelihatan ya. Epitelnya tahu enggak epitelnya? Ini epitel. Ini kan epitel kalau di duodenum atau di ini apa namanya, di saluran cerna itu kan seperti menonjol-nonjol gitu, ya kan? Ini juga kan menonjol-nonjol, ini rusak ini anunya ya, preparatnya nggak begitu jelas. Terus bawahnya berarti di lamina proprianya kan ini. Nah sudah, di sini kan nggak ada, ini ada kelenjar Brunner. Ini kelenjar Brunner. Ya ini di bawah lapisan epitel, di bawahnya epitel. Ini muskularisnya. Kelenjar Brunner. Ya sudah saya jelaskan itu di videonya ya. Ada nggak? Sudah saya jelaskan di situ. Ada pertanyaan lagi selain Karisa siapa? Kok tanya tadi itu Karisa aja yang tanya. Rian udah dok. Yang kaitannya dengan kuliah, ada nggak apa kurang paham yang saya sampaikan kemarin? Iya. Nah itu memang nggak susah, memang saya dibilang. Sebab itu di pinggiran lobulus, ya kan? Di apa sudut-sudut lobulus, ya kan? Sementara kadang-kadang lobulus itu batasnya nggak begitu kelihatan. Iya. Kadang nampak kadang sih, cuman seringkali lobulus itu nggak tadi saya bilang nggak jelas batasnya ya. Tapi kelihatan pembuluh darahnya itu kelihatan jelas tadi saya tunjukkan tadi kan. Nah itu pembuluh darah di celah porta kan ada pembuluh darah kan, arteriol dan venule. Nah, jadi kelihatan pembuluh darahnya, ductusnya nggak begitu kelihatan. Itu. Tapi sudah paham ya teorinya ya vena portal ya.
Iya. Ya mungkin teori aja sih. Yang penting tahu teorinya. Jadi memang keterbatasan preparat itu ya harus dimaklumi keterbatasan preparat ya. Yang penting apa? Kita tahu teorinya, ya, tahu bendanya apa, terus tahu teorinya. Ya memang kadang ya mohon maaf keterbatasan memang. Jadi yang penting teorinya bisa luas lah, bisa apa namanya? Yang penting teorinya kamu paham, dasarnya tahu paham, insya Allah bisa. Sudah paham ininya ya. Untuk teorinya ya sel-selnya jenisnya apa, sel-sel di apa namanya di kelenjar air liur, sel sirus, sel mukus menghasilkan apa, ya kan? Terus fungsinya apa gitu, ya. Asinus serus dan asinus mukus bedanya kalau yang serus dia menghasilkan dia menghasilkannya protein, enzim, berupa enzim ya toh yang serus. Kalau yang mukus dia lebih ke menghasilkan cairan mukus, jadi kandungannya itu glikoprotein, lebih banyak karbohidrat. Di preparat mana di PPT saya sudah saya jelaskan di note-nya. Bisa buka PPT saya yang bukan video, itu ada note-nya juga, dibaca note-nya itu. Itu saya jelaskan juga bedanya. Itu fungsinya. Terus secara morfologinya juga beda. Kalau di serus itu lebih bulat, bentuknya seperti anggur, dia membentuk apa buletan itu. Tapi kalau mukus dia lebih seperti pipa, itu bulus. Dia seperti pipa. Itu yang mukus. Itu. Dan pewarnaannya juga kalau yang serus dia lebih ungu karena dia menghasilkan protein ya toh. Tapi kalau yang mukus dia lebih light gitu. Dia basofil juga, cuma dia lebih enggak tajam gitu warnanya, light gitu. Itu bedanya. Jadi di PPT dilihat juga itu note-nya ya. Yang video itu kemarin penjelasan saya kuliahnya. Nah, yang PPT-nya itu ada note-nya, nanti bisa dibaca. Baik, Dok. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Oke, yang lain sudah paham ya, yang kemarin kuliah saya kemarin sudah paham. Organ-organ cerna dan saluran cerna. Insya Allah, Dok. Oke. Ya. Mau nanya sedikit, Dok, untuk teknis tugasnya itu kalau salah boleh ditip atau bagaimana, Dok? Enggak apa-apa sih. Boleh. Oh iya, Dok. Baik. Ya. Terima kasih. Gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Kalau ada yang kurang paham boleh email saya, boleh WhatsApp juga boleh. Iya, Dok. Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan dengan keterbatasan seperti ini mudah-mudahan paham. Ya, iya, Dok. Itu ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.